Halo Sobat Sipil, di video ini kita akan melihat bagaimana Microsoft Excel bisa kita gunakan untuk melakukan analisis ekonomi teknik. Salah satunya yang kita bahas di video ini adalah melakukan analisis nilai sekarang atau present worth analysis. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya, apa itu present worth analysis atau analisis nilai sekarang. Jadi, analisis nilai sekarang didasarkan pada konsep ekivalensi, di mana semua arus kas masuk dan arus kas keluar diperhitungkan terhadap titik waktu sekarang. Jadi, semua nilai uang kita, cash flow kita ditarik ke awal tahun pertama, titik waktu sekarang, pada suatu tingkat pengembalian minimum yang diinginkan, atau minimum attractive rate of return, disingkat dengan MARR. Nah, analisis dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung net present value atau NPV dari masing-masing alternatif. Sebetulnya NPV ini adalah selisih antara present worth pendapatan dikurangi dengan present worth pengeluaran. Jadi selisih ini adalah laba kita atau disebut dengan net present value. Mari kita lihat bagaimana menyelesaikan permasalahan kita ini dengan menggunakan Microsoft Excel. Sobat Sipil, misalkan kita punya soal seperti ini. Jadi soal ini saya ambil dari video present worth analysis yang ada di playlist ekonomi teknik. Kalau di video tersebut kita selesaikan dengan menggunakan cara manual, sekarang kita akan selesaikan dengan dibantu oleh Microsoft Excel. Soalnya begini, sebuah kontraktor sedang mempertimbangkan membeli tower crane untuk menunjang pelaksanaan proyeknya selama 20 tahun. Jadi 20 tahun di sini adalah menjadi periode analisis. Dua alternatif yang ditawarkan memiliki data sebagai berikut. Ada tower crane A dan tower crane B. Harga beli untuk tower crane A 500 juta, yang tower crane B 700 juta. Kemudian usia pakai, tower crane A 10 tahun, tower crane B 12 tahun. Ada biaya operasional, tower crane A itu 36 juta per tahun, tower crane B 32 juta per tahun. Kemudian juga ada biaya pemeliharaan. Untuk tower crane A, setiap tahun di 5 tahun pertama 5 juta, kemudian meningkat 10% tiap tahun. Sedangkan untuk tower crane B, di 8 tahun pertama, tiap tahunnya 4 juta, kemudian meningkat 12% tiap tahunnya. Nah, kedua tower crane ini memiliki nilai sisa. Di tower crane A, nilai sisanya adalah 70 juta di akhir tahun ke-10. Kemudian tower crane B adalah 100 juta di akhir tahun ke-12. Nah, untuk tower crane A ini kan karena periode analisisnya 20 tahun dan punya usia pakai 10 tahun, dia tinggal dilakukan asumsi perulangan. Tetapi untuk tower crane B, karena usia pakainya 12 tahun, kalau diulang, tentunya pengulangan kedua itu tidak akan sampai habis usia pakainya. Jadi diulang dan kemudian dipotong bersamaan di akhir tahun ke-20. Sehingga kita membutuhkan informasi nilai sisa di akhir tahun ke-8 atau akhir periode analisis 20 tahun. Oleh karena itu kita butuh besarnya penyusutan dari tower crane B. Nah, di sini diasumsikan tower crane B memiliki penyusutan harga sebesar 50 juta yang merata tiap tahun. Jika capital opportunity cost 10% dan digunakan asumsi bahwa 20 tahun ke depan tidak ada perubahan biaya, tentukan alternatif yang paling menguntungkan dengan menggunakan present worth analysis.
Sobat Sipil, kita siapkan dulu tabel untuk input data kita. Ada kolom A, di sini untuk kolom tahun. Periode analisisnya adalah 20 tahun. Kita tuliskan angka 0 sampai 20. 0 ini artinya adalah awal tahun pertama. 1 ini akhir tahun pertama, dan sampai akhir tahun ke-20. Kemudian satu baris untuk NPV-nya. Kemudian kolom B sampai kolom F untuk data Tower Crane A, dan kolom G sampai kolom K untuk data Tower Crane B. Di sini ada subkolomnya lagi, yaitu harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa sesuai dengan soal kita. Kalau misalnya di soal kita itu ada arus kas masuk, penghematan atau penerimaan, Sobat Sipil bisa menambahkan kolom-kolom sesuai kebutuhan. Kemudian di sini di bawah kita siapkan informasi untuk capital opportunity cost 10%. Saya tuliskan 0,1, 10%. Nah, Sobat Sipil, kita coba isi dulu informasi untuk Tower Crane A. Ada harga beli sebesar 500 juta. Kita tuliskan, jadi minus ya, karena ini adalah arus kas keluar, 500 juta. Nah, di sini sudah saya format sel-selnya. Kalau negatif berarti akan diberi warna merah dan ditulis dalam tanda kurung. Kemudian biaya operasional 36 juta tiap tahun. Kita blok dulu selama 10 tahun, kemudian dituliskan minus 36 juta. Kemudian ada biaya pemeliharaan. Di 5 tahun pertama ini 5 juta. Jadi 5 juta di tahun pertama sampai 5 tahun pertama. Nah, ini 5 tahun pertama. Kemudian meningkat 10%. Jadi untuk sel-sel berikutnya atau tahun-tahun berikutnya itu sama dengan biaya pemeliharaan di tahun sebelumnya dikalikan 1,1. Dia akan naik 10% tiap tahun. Seperti ini. Dan punya nilai sisa sebesar 70 juta. Nilai sisa adalah arus kas masuk. Jadi dia positif. Ini hurufnya menggunakan warna hitam. Nah, karena Tower Crane A hanya punya usia pakai 10 tahun, sedangkan periode analisis kita adalah 20 tahun, kita coba tulis lagi. Jadi setelah habis 10 tahun, kita beli lagi menggunakan Tower Crane A dengan asumsi bahwa semua biaya itu adalah sama. Kalau misalnya ada biaya yang berbeda, ya Sobat Sipil bisa memberikan tambahan atau pengurangan sesuai dengan perbedaan biaya yang ada. Ya, jadi di tahun 10, akhir tahun 10 atau awal tahun 11, kita melakukan pembelian Tower Crane A lagi. Nah, kemudian biaya operasional dan biaya pemeliharaan termasuk nilai sisa pastinya akan sama seperti ini. Tinggal kita copy dari siklus pertamanya. Ini untuk Tower Crane A. Selanjutnya untuk Tower Crane B. Sobat Sipil, ini saya coba geser dulu ya ke sebelah kiri. Nah, kita sekarang coba isi informasi untuk Tower Crane B. Ada harga beli sebesar 700 juta. Ya, kita tuliskan di kolom harga. Kemudian dia punya usia pakai 12 tahun. Biaya operasional sebesar 32 juta. Ini per tahun ya Sobat Sipil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Sebesar 32 juta per tahunnya. Kemudian ada biaya pemeliharaan di
8 tahun pertama 4 juta. Jadi tahun pertama 4 juta, kemudian ini berlangsung selama 8 tahun. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian akan meningkat 12% tiap tahunnya. Jadi untuk tahun ke-9 itu akan sama dengan biaya pemeliharaan tahun sebelumnya dikalikan 1,12%. Ya. Nah, demikian terusnya ya, sampai akhir tahun ke-12. Kemudian di akhir tahun ke-12 dia punya nilai sisa 100 juta. Demikian. Kemudian harus dilakukan pengulangan untuk tower crane B. Ini berarti ada harga beli lagi. Ya. Kemudian akan digunakan selama 8 tahun saja. 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, kita ambil data dari siklus pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini tinggal kita copy, kita paste di bawah sini. Nah, yang harus kita hitung sekarang adalah berapakah nilai sisa di akhir tahun ke-8. Sobat sipil, lihat asumsi di sini adalah tiap tahun dia akan mengalami penyusutan harga sebesar 50 juta. Kalau digunakan selama 12 tahun, nilai sisa di akhir tahun ke-12 adalah 100 juta. Nah, bagaimana kalau ini baru dipakai 8 tahun? Nah, sobat sipil tinggal hitung ya. Ini akan sama dengan min harga beli kita kemudian dikurangi dengan 8 kali 50 juta. 8 tahun dikali 50 juta. Nah, nilai sisanya di akhir tahun ke-8 adalah sebesar 300 juta. Nah, setelah sobat sipil hitung semua informasi terkait dengan harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, nilai sisa, dan kalau ada informasi terkait dengan penghematan atau pendapatan, sobat sipil bisa tambahkan kolom-kolom di masing-masing alternatif di sini. Ya. Kita sekarang jumlahkan cash flow tahunannya. Nah, kita buatkan sama dengan sum, kemudian sel-sel di sebelahnya, kemudian tinggal kita enter. Nah, di sini kita dapatkan net cash flow untuk tower crane A seperti ini. Ya. Kemudian untuk tower crane B juga sama, sobat sipil. Ya. Ini tinggal kita lakukan, ya, atau tinggal kita copy rumus yang sama yang kita gunakan untuk tower crane A, ya, kita copy di kolom cash flow tower crane B. Nah, seperti ini. Setelah itu, sobat sipil tinggal melakukan analisis net present value-nya ya, di bawah kolom cash flow masing-masing alternatif di sini. Nah, persamaannya atau fungsinya adalah sama dengan NPV, net present value, kemudian kurung buka, tuliskan rate-nya di sini 10%, 0,1, kemudian koma, kemudian sobat sipil tinggal blok ya, range kita, sel-sel kita dari cash flow akhir tahun pertama sampai akhir tahun ke-20. Kemudian kurung tutup dan ditambah dengan cash flow di awal tahun pertama. Nah, tinggal kita enter. Nah, sobat sipil dapatkan bahwa net present value untuk tower crane A adalah min 1,009 M. Nah, ini tinggal kita copy juga ya untuk mencari net present value tower crane B. Tapi sebelumnya sel B26 ya yang berisi informasi terkait dengan capital opportunity cost, kita buat referensi absolut dulu ya. Kita berikan
dolar B dolar 26 seperti ini. Kemudian tinggal kita copy, kemudian kita paste di sel K24. Nah, di sini kita dapatkan ya bahwa net present value untuk tower Grand B adalah min 1,154 M. Ya. Ini biaya semua ya. Karena proyeknya kan harus tetap jalan ya. Dibutuhkan tower crane untuk mengerjakan proyek. Kalau kita menggunakan tower crane A, ya total net present value-nya adalah 1,009 M. Tower crane B adalah 1,154 M. Tentunya kalau kita memilih tower crane A, ya, berarti kita akan mengeluarkan biaya yang lebih sedikit. Jadi kita pilih tower crane A. Demikian Sobat Sipil video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Apabila ada komentar atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih dan salam Sobat Sipil.